Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejagung pada hari ini. Nadiem diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022 sebagai saksi. Nadiem Makarim tiba di Kejaksaan Agung pukul 8.55 pagi didampingi tim kuasa hukum. Setibanya di Gedung Bundar Kejagung, Nadiem dan kuasa hukumnya membenarkan kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik. Nadiem kemudian masuk tanpa memberi keterangan lebih lanjut pada awak media. Pemeriksaan kali ini adalah pemeriksaan ketiga yang dijalani Nadiem. Sebelumnya Nadiem sudah pernah diperiksa penyidik Kejagung pada Juni dan Juli 2025. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2018-2022. Untuk informasi terkini kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Fadila Syarafina langsung dari Kejaksaan Agung. Fadila, apakah pemeriksaan Nadiem masih berlangsung dan apa saja yang pada pemeriksaan ketiga kali ini akan didalami oleh penyidik? Ya, Marcel dan juga Gemma, masih berlangsung sampai saat ini pemeriksaan dari mantan Mendikbudristek Republik Indonesia Nadiem Makarim. Kalau kita melihat waktunya sendiri, ini berarti Nadiem Makarim ini sudah diperiksa oleh Kejaksaan Agung sekitar selama 5 jam. Kalau tadi kita lihat Nadiem Makarim ini tiba di Kejaksaan Agung pada pukul 8.55 ditemani oleh kuasa hukumnya. Tadi sesampainya di sini Nadiem langsung masuk untuk mengurus beberapa administrasi, kemudian langsung naik untuk melaksanakan pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek pada periode tahun 2020 hingga tahun 2022. Memang kalau kita lihat Marcel dan juga Gemma, pemeriksaan ini adalah pemeriksaan ketiga dari Kejagung untuk Nadiem Makarim. Kalau kita lihat pemeriksaan pertamanya ini sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2025 lalu, sementara untuk pemeriksaan keduanya ini sudah dilaksanakan pada 15 Juli 2025. Kemudian ini adalah pemeriksaan ketiga. Kalau kita lihat dari pemeriksaan pertama dan juga pemeriksaan keduanya ini memakan waktu yang cukup lama, bahkan untuk pemeriksaan pertama ini memakan waktu sekitar 12 jam, untuk pemeriksaan keduanya ini memakan waktu sekitar 9 jam. Nanti kita lihat berapa lama Nadiem Makarim ini akan menjalani pemeriksaan pada hari ini. Kemudian terkait dengan apa saja yang kemudian didalami oleh penyidik dalam pemeriksaan ketiga ini, tentunya kita masih harus menunggu untuk spesifiknya apa saja yang didalami dalam pemeriksaan ketiga ini oleh penyidik. Namun kalau kita berkaca dari pemeriksaan pertama dan juga pemeriksaan kedua Nadiem Makarim, kalau kita lihat pada pemeriksaan pertama ini yang didalami oleh pihak penyidik ini diantaranya adalah seberapa pengetahuan dari Nadiem Makarim sebagai menteri pada saat itu terkait dengan proyek pengadaan laptop Chromebook ini. Kemudian yang kedua yang juga didalami adalah rapat Kemendikbudristek pada tanggal 6 Mei 2020 yang dinilai mencurigakan oleh penyidik. Hal ini karena kalau kita lihat pada rapat ini, Kemendikbudristek ini memutuskan untuk melakukan pengadaan terhadap laptop berjenis Chromebook keluaran Google, padahal sebelumnya pada 1 bulan sebelumnya atau pada April 2020 ini ada kajian teknis yang sudah dikeluarkan oleh Kemendikbudristek bahwa laptop jenis Chromebook ini dinilai tidak efisien untuk digunakan. Kemudian untuk pemeriksaan kedua yang didalami adalah terkait dengan apakah ada keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh Nadiem Makarim terkait dengan proyek pengadaan ini, kemudian juga terkait dengan bagaimana proses-proses dari pengadaan laptop berjenis Chromebook ini. Tapi tentunya untuk pemeriksaan ketiga ini kemungkinan Marcel yang akan didalami hal-hal yang sama, kemudian kemungkinan ada pendalaman lagi terkait dengan hal-hal ini. Tapi sekali lagi kita masih harus menunggu jalannya pemeriksaan ini selesai dan mendengarkan pernyataan baik dari Nadiem Makarim, kuasa hukum, maupun juga dari pihak Kejagung. Kalau kita ketahui sebenarnya
kasus ini bukan kasus baru, kasus ini sudah diusut oleh Kejagung sejak tahun 2024, bahkan sudah ada puluhan saksi yang diperiksa oleh Kejagung. Kurang lebih ada sebanyak 80 orang saksi, baik dari Kemendikbudristek Dikti maupun juga dari pihak-pihak lain yang sudah diperiksa. Dalam kasus ini sudah ada 4 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung, diantaranya adalah yang pertama Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek pada periode 2020-2021, kemudian juga Direktur Sekolah Menengah Pertama atau SMP dari Kemendikbudristek pada periode yang sama, yaitu 2020 hingga 2021, kemudian juga mantan konsultan dari Kemendikbudristek, dan tidak lupa juga adalah mantan staf sus dari Nadiem Makarim Juristan. Ini juga sudah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung. Nah, Marsal dan juga Gemma, memang kalau kita lihat kerugian negara yang ditaksir oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini, jumlahnya ini cukup fantastis. Angkanya ada di sekitar 1,9 triliun rupiah dari total pengadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Kemendikbudristek pada tahun itu sekitar 9,3 triliun rupiah. Dananya ini berasal dari APBN dan juga dana alokasi khusus dari Kemendikbudristek. Salah satunya pengadaan ini, uang ini digunakan untuk melakukan pengadaan terhadap 1,2 juta unit laptop berjenis Chromebook. Laptop berjenis Chromebook ini kemudian disalurkan ke berbagai kota maupun juga kabupaten di Indonesia, termasuk juga di daerah 3T. Kemudian diduga dari penyidik ada kong kali kong antara pihak yang berkuasa atas anggaran dan juga pihak lain untuk menentukan laptop Chromebook ini yang kemudian lakukan pengadaan. Karena kalau kita lihat memang laptop Chromebook ini dinilai tidak efektif, itu yang pertama. Kemudian juga dinilai sulit untuk digunakan bagi guru maupun juga siswa, apalagi yang berada di daerah-daerah 3T di Indonesia. Tapi kita tentunya masih harus menunggu, Marsal dan juga Gemma, bagaimana jalannya pemeriksaan pada hari ini. Apakah nantinya akan ada tersangka baru yang ditetapkan, atau terkait dengan apa-apa saja sih yang masih harus didalami oleh penyidik, karena ini memang merupakan pemeriksaan ketiga dari Nadiem Makarim. Untuk sementara demikian, Marsal dan juga Gemma, kembali dulu ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fadila Syarifina atas informasi Anda langsung dari Gedung Kejagung Jakarta. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.